Pihak kepolisian menyisir rekaman CCTV di sekitar klinik Morden untuk menyusun kronologi utuh kematian diduga Karungga X Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, selain itu, polisi ini menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mengusut kasus kematian Sutrimo yang diduga Karungga X Jampitsus Febri Adriansyah. Aparat kepolisian memasang garis polisi di gerbang dan pintu masuk klinik modern. Langkah ini dilakukan guna mengusut tuntas misteri kematian Sutrimo. Tak hanya di gerbang depan, garis polisi juga tampak mengikat pintu masuk utama klinik. Tim penyidik juga mencari dan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat korban ditemukan untuk menyusun kronologi secara utuh. Ya pemirsa, sebelumnya Kepala Staf Rumah Tangga Ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas di sebuah klinik. Ya, dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Ya, bisa Sutrimo, Kepala Rumah Tangga Ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban tewas dengan mulut berbusa. Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pemirsa, peristiwa kematian Kepala Urusan Rumah Tangga Ex Jampitsus mengundang misteri. Ya, pasalnya peristiwa ini terjadi pasca pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah. Ya, pada tanggal 23 Juli 2026, berlokasi di Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, rumah pribadi Ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo, Kepala Urusan Rumah Tangga Febri, mengeluhkan sakit lambung ke saudaranya. Pada 23 Juli 2026, berlokasi di halaman Klinik Morden Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik Morden sudah lama tak beroperasi. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman Klinik Morden. Sutrimo pun dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Tiba di rumah sakit, Sutrimo dinyatakan meninggal dunia. Ya, pada tanggal 28 Juli 2026, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Febri diperiksa selama kurang lebih 10 jam di gedung utama Kejaksaan Agung. Febri tak mengenakan rompi tahanan dan Febri ditahan di rutan KPK. Tanggal 26 Juli 2026, polisi mendatangi Klinik Morden dan melakukan olah TKP. Ditemukan barang bukti diantaranya berupa kotak hitam, bantal, spray berwarna hijau, 1 unit sepeda motor diduga milik almarhum dan sejumlah barang lainnya. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Truk trailer bermuatan kertas menabrak 2 truk dan sejumlah pengendara sepeda motor di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, kecelakaan mengakibatkan 4 nyawa melayang akibat rem truk blong. Inilah detik-detik kecelakaan maut di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin pagi. Truk trailer mengangkut gelondongan kertas dari arah selatan menuju utara menabrak 2 truk, yakni kol diesel dan truk tangki air dan sejumlah pemotor. Kendaraan truk terpental ke jalur berlawanan hingga terguling dan menewaskan 4 orang. Sementara kendaraan truk trailer bisa berhenti usai menabrak rumah di samping jalan raya setempat sejauh ratusan meter dari tempat kejadian. Diduga rem truk trailer blong dalam muatan berat di kondisi jalan menurun. Ya, informasi dari warga sekitar pagi tadi sekitar jam 6 lebih sedikit, kendaraan ini melaju dari arah selatan, trailer ini. Jadi tepat di depan Indokut, Kepol 9 itu menghantam kendaraan, sehingga kendaraan yang dihantam itu nyebrang jalan berlawanan arus.
itu juga terjadi kecelakaan. Terus akhirnya Kendaraan ini tetap melaju dari arah selatan ke utara. nabrak ini ya? Ya, nabrak beberapa rumah, akhirnya berhenti setelah nabrak rumah yang terakhir ini. Sopir trailer terjepit di kabin kepala kendaraan truk selama berjam-jam. Tim Basarnas Surabaya diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Evakuasi sendiri emang yang paling sulit atau mendapat kesulitan adalah yang kita mengevakuasi korban yang berada di himpitan truk atau di dalam truk ya. Petugas lantas Polres melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kita masih dalami, kita nanti dari unit Gakum, kita masih belum bisa menyimpulkan. Nanti dari unit Gakum yang akan melaksanakan penyelidikan. Sementara itu, arus lalu lintas mengalami kemacetan dan kembali normal setelah satu persatu bangkai kendaraan dievakuasi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga supir mengantuk, satu unit mobil travel jurusan Padang Jambi terjun ke Sungai Batanghari yang berada di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Ya, dalam peristiwa tersebut, ini satu orang penumpang meninggal dunia. Sebuah mobil travel jurusan Padang Jambi mengalami kecelakaan terjun dan tercebur ke aliran Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Jambi, Senin pagi. Proses pencarian dan evakuasi dilakukan secara terpadu oleh Basarnas Jambi bersama BPBD Kabupaten Batanghari, TNI, Polri, serta dibantu masyarakat setempat. Satu orang penumpang meninggal dunia karena terjebak di dalam kendaraan yang tenggelam. Berdasarkan informasi awal, mobil travel membawa 3 orang penumpang, 2 orang berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi kelelahan dan mengantuk hingga hilang kendali saat melintasi kawasan Desa Benteng Rendah. Kendaraan kemudian keluar dari jalur dan terjun ke sungai. Telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia dengan kecelakaan mobil travel masuk ke sungai dengan 3 korban, 2 selamat dan 1 orang terjebak di dalam mobil. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan setelah terima laporan. Personil kantor SAR Jambi melakukan penyelaman di lokasi kejadian. Setelah melakukan penyelaman dan pengangkatan mobil, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang terjebak di mobil. Korban meninggal dunia atas nama Evi, 50 tahun. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Korban meninggal dunia sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara 1 penumpang dan supir mengalami luka ringan. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan pemerintah berkomitmen terus memperbaiki kinerja program makan bergizi gratis. Ya, salah satunya menertibkan 414 SPPG yang belum beroperasi tapi menerima pencairan anggaran sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Temukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda, sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Selain itu, dibentuk 11 tim reformasi untuk memperkuat tata kelola MBG yang memfokuskan program kepada kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat organisasi dengan menghadirkan tenaga profesional dari beberapa kementerian dan lembaga.